Lama untuk meneliti itu, katanya dengar-dengar sampai UNESCO juga itu. Oh, itu cerita yang lain kalau itu nanti. Iya. Maksudnya benar ini jejak jenengan dalam penelitian sampai ke luar negeri. Cerita yang lain kalau itu. Akademisi sendiri kan ngeracuni masyarakat kita tentang sejarah. Pengkaburan sejarah atau gimana? Enggak, dia juga terlibat di pengerusakannya malah sebenarnya. Buku yang dijadikan pedoman kurikulum itu kan buku si penulis langsung sejarahnya kan ada di Jawa, kayak Negara Kertagama, Pararaton, Bapak Tanah Jawa. Lah itu kenapa kok nggak dimasukkan ke kurikulum, malah justru pakai buku orang lain yang tidak mengetahui sejarah, Raffles, orang-orang Inggris kan banyak, atau Belanda, orang yang tidak mengetahui sejarah itu justru dijadikan kurikulum, sedangkan penulisnya langsung yang sudah menulis dengan bahasa naskah kitab itu kenapa nggak masuk ke kurikulum? Kenapa dari kurikulum malah justru mengutip dari orang lain yang datang ke sini untuk mengetahui sejarah bangsa ini, hanya mengetahui, dan mengetahui itu antara benar sama salah kan nggak tahu ya. Tapi kalau si pelakunya sendiri itu kan tahu, saksi ya. Iya, meskipun ada 1000 halaman naskah kuno, pasti 500 itu benar, walaupun yang 500 itu pro atau kontra dengan pemerintahan pada masa lalu, tapi kan 500 sudah jadi pedoman daripada ini dari Raffles seluruhnya adalah tafsir. Kalau candi ini terpendam itu pasti nggak ada tanda, nggak ada tetenger, kan terpendam, hilang. Tapi ini candi-candi yang ada di dalam tanah itu dikasih tenger. Aku belum lama ketemu sama Cak Sigit ini. Dan kali ini langsung menuju ke persinggahannya. Gunung Kelir itu galeri apa itu Pak, untuk apa? Segala macam lukisan, kerajinan, macam-macam. Dan ini kan punya teman-teman ini, apa? Ada yang disabilitas, ada yang seniman, jadi satu. Atau gini ya Cak, nah aku kan belum tahu nih siapa Cak Sigit lah. Aku pengen tahu nih. Cak Sigit itu tinggal di Wonosobo udah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ini. 3 tahun. Mulai 2017. Ya. Tapi rumahnya kok unsurnya seni Cak Sigit pancen dari dulu seneng lukis, kerajinan dan dadak banget. Oh enggak, unsurnya ini karena keterpaksaan. Kok keterpaksaan? Kan pengennya punya rumah kayu, berhubung nggak punya uang beli kayu, akhirnya pakai tebok. Iya, pakai jebok aku tadi. Lantainya juga itu ya, Cak ya. Dari tebok. Itu dilem atau gimana? Iya, dilem. Ini dengar-dengar gini Cak, katanya jenengan kan apa ya, peneliti ya, arkeolog gitu Cak. Enggak, bukan arkeolog, ya neliti sejarah mbah-mbah kita dulu. Peneliti sejak kapan Cak? Sebenarnya kalau bilang meneliti ya sejak lama ya.
Cuman kan maksudnya itu sebenarnya bukan masalah sejak kapan, tapi kenapa so, kok mau meneliti kan itu Sebenarnya aku pengen nanya ke situ, Cak, tapi nanti dulu, Cak. Kalau sejak kapan kan udah lama loh. Oh, udah lama lah. Buat apa, Cak, lah kan gitu. jadi kenapa kalau buatnya itu nanti terserah orang yang mau menerima. Ya. Tapi kalau alasan saya kenapa meneliti, terus kemudian kenapa saya nggak mau menerima anggaran apapun dari saya meneliti, itu kan sebenarnya saya nggak tanpa alasan. Artinya punya alasan ya, kenapa saya nggak mau menerima anggaran dengan cara meneliti. Terus kenapa kok maunya nggak ada uangnya meneliti, maunya meneliti kan itu. Sampai tujuannya apa gitu ya, Cak? Tujuannya nanti diserahkan ke masyarakat setelah hasil penelitian saya. Tujuannya. Ini bentar nih, satu-satu dulu nih, Cak. Ini sejak kapan dulu nih, Cak? Apa itu? Untuk apa ya, senang meneliti atau mungkin mendalami bidang penelitian itu, atau di mana? Sejak saya tidak percaya lagi dengan kurikulum akademisi. Artinya saya sudah mulai mau memahami tentang pelajaran sejarah di SMP, SMA, tapi kok bertentangan semua dengan logika saya. Maka di situ saya neliti. Berarti sejak dulu sekolah? Ya, tapi kan tidak langsung ke pokok-pokok induk poin dulu. Jadi saya pelajari dulu dari sisi mana, misalkan budaya, kebiasaan masyarakat. Itu kan saya perhatikan, saya amati dulu. Terus sampai saya mulai memberanikan diri untuk pertanyaan yang di kepala saya ini, saya memberanikan untuk membuktikan. Jadi misalkan kok candi-candi di seluruh Jawa ini terpendam karena letusan gunung, rata-rata kan gitu ya. Kok semua kayak gitu? Kalau candinya tinggi-tinggi kok orangnya nggak tertutupi juga gitu loh. Ya. Artinya masa sih itu letusan gunung, walaupun ya ada yang letusan gunung, tapi masa sih setiap candi yang terpendam itu selalu dibilang letusan gunung. Jadi sampai yang jauh dari gunung yang berapi, misalkan daerah utara ada candi terpendam, itu juga letusan gunung. Yang selatan letusan gunung. Bingung kayak Merapi itu sampai detik ini sudah berapa kali meletus yang selama saya lahir saya tahu. Itu kok nggak tertutupi yang di daerah-daerah Klaten, daerah di sekitarnya situ ya, gitu. Magelang sendiri. Kok nggak tertutupi gitu kan, sama-sama dulu juga ada masyarakatnya juga gitu. Kok hanya candinya gitu ya? Iya, kok cuma candi aja. Kan saya bingung. Ya. Akhirnya kan setiap candi yang terpendam tak gali. Dengan cara apa? Dengan cara kalau candi ini terpendam, itu pasti nggak ada tanda, nggak ada tetenger, kan terpendam, hilang. Tapi ini candi-candi yang ada di dalam tanah itu dikasih tenger, dikasih pohon yang besar, nggak boleh ditebang, nggak boleh didekati orang, angker. Oh, di situ angker gitu, nggak boleh ke situ. Jangan ke situ. Pohonnya jangan tebang, nanti mati ya, mati pohonnya. Karena kan itu tenger. Setelah saya memberanikan diri menggali, ternyata benar di setiap pohon yang besar, angker nggak boleh tebang, itu selalu ada tatanan batu candi, selalu ada. Mungkin nek orang Jawa mbiyen nggo topo gitu Mbak Anca itu, Cak, makanya dibilang angker gitu atau ya macam-macam. Topo itu kan macam-macam. Orang mau mukso gitu. Orang mau bikin candi itu kan topo dulu. Topo itu bukan berarti diem gini religi, merenung dulu untuk membuat grand desainnya. Kan itu diem dulu. Nggak ada. Detik ini pun banyak orang topo loh. Orang mau
bikin apa-apa itu bikin inspirasi. Iya. Nyari inspirasi. memang enggak ada memang sekarang itu jauh dari tapa yang semua orang mau masak aja tuh kadang itu tanpa sengaja dia diam dulu, masak apa ya, tak terasa masak ini, itu diam dulu. Iya. Iya. Apa gimana ya mindset orang sekarang itu seolah-olah itu topo itu sesuatu hal yang padahal sebenarnya topo itu kan religi, inspirasi itu datangnya dari Tuhan kan. Yeah. Topo. Orang mau masak itu inspirasinya dari Tuhan, bukan dari dia. Tapi inspirasi masuk dikasih Tuhan baru dia yang masak itu. Masa Tuhan disuruh masak. Iya. Iya, itu topo. Nah, berarti kan jenengan udah lama untuk meneliti itu. Katanya dengar-dengar sampai UNESCO juga itu. Oh, itu cerita yang lain kalau itu nanti. Iya. Maksudnya benar ini jejak jenengan dalam penelitian sampai ke luar negeri. Cerita yang lain kalau itu kan maksudnya yang jadi masalah sebenarnya kan akademisi sendiri kan ngeracuni masyarakat kita tentang sejarah. Pengkaburan sejarah atau gimana? Enggak, dia juga terlibat di pengerusakannya malah sebenarnya. Terlibat di pengerusakan sejarah, misalkan gini, kurikulum sejarah di universitas termasuk arkeolog, termasuk antropolog itu kan seharusnya buku yang dijadikan pedoman kurikulum itu kan buku si penulis langsung sejarahnya kan ada di Jawa kayak Negara Kertagama, Pararaton, Babat Tanah Jawa. Lah itu kenapa kok nggak dimasukkan ke kurikulum, malah justru pakai buku orang lain yang tidak mengetahui sejarah, Raffles, apa orang-orang Inggris kan banyak atau Belanda, orang yang tidak mengetahui sejarah itu justru dijadikan kurikulum, sedangkan penulisnya langsung yang sudah menulis dengan bahasa naskah kitab itu kenapa nggak masuk ke kurikulum akademisi? Berarti dengan gini Cak, berarti dengan kata lain kita tuh sebenarnya punya ilmu atau buku yang lebih caranya lebih tua, lebih bukan lebih tua, makanya lebih kepada sejarahnya sendiri karena penulisnya itu pelakunya ya. Dan kenapa dari kurikulum malah justru mengutip dari orang lain yang datang ke sini untuk mengetahui sejarah bangsa ini, hanya mengetahui, dan mengetahui itu antara benar sama salah kan nggak tahu ya. Tapi kalau si pelakunya sendiri itu kan tahu, saksi ya. Iya, meskipun ada 1000 halaman naskah kuno pasti 500 itu benar, walaupun yang 500 itu pro atau kontra dengan pemerintahan pada masa lalu, tapi kan 500 sudah jadi pedoman daripada ini dari Raffles seluruhnya adalah tafsir. Nggak ada 500, nggak ada satu halaman pun yang bisa menjadikan kebenaran. Berarti secara langsung apa sejarah untuk Nusantara atau Indonesia sendiri lebih itu ya Cak, lebih apa ya caranya lebih geng lah caranya bukan masalah geng atau kan apa ya, peradaban itu sebenarnya kan orang sekarang aja kan menarik oh ini besar, ini kecil, ini enggak, makanya peradaban bangsa ini dulunya kayak apa itu kan harus kita ketahui dulu, tidak langsung kok wah dulu ternyata kita ini besar, ya enggak gitu, makanya dulu kayak apa, sehingga untuk kalau dulu kayak gini dan dulu itu pernah jaya, pernah kaya bangsanya, berarti pemerintahan sekarang kan harus mengikuti cara pemerintahan dulu kan, itu buat kayak gitu, maksudnya buat pelajaran, walaupun dulu itu ya ada yang jelek, tapi kan yang jelek kan nggak usah
tinggalin daripada sekarang itu ibaratkan bikin negara itu kan orang buta. Orang jalan bikin sendiri, kacau sendiri. Kalau makanya kan saya ikut demo kan malas karena apa? Peraturan yang dibikin undang-undang di demo itu kan nggak usah di demo, nggak usah apa kan berubah sendiri. Wong mereka senangnya membuat itu gitu aja. Ada reshuffle, ada apa ya, ada amandemen, ya. undang-undang udah diamandemen berapa kali kan itu kan, terus kita demo ngapain, nanti kan juga berubah sendiri. Wong ganti pemerintahan, ganti undang-undang. Cak, berarti untuk meneliti sejarah di Jawa gini lah, Jawa atau Nusantara Indonesia, berarti udah lama tuh Cak? Ya sudah lama, dari banyaknya pertanyaan di kepala saya, bukan dari saya dengar, artinya kayak gini ya tentang pertanian kan, itu situs termasuk sebenarnya situs pertanian atau bagaimana pengelolaan pertanian masa lalu tanpa pupuk masih bisa bersuasembada. Tapi kok sekarang justru yang katanya ada pabrik pupuk dengan ribuan merek, tapi kok tidak swasembada malah impor. Kalau impornya di Thailand sih bagus atau Vietnam. Nah ini impornya di India dengan karakter tanah yang menghasilkan beras yang hitam-hitam itu kok masih impor ke situ. Soalnya kita ini bodoh. Lucu banget Cak ya. Itu Cak. Yang pertanyaannya awal tadi, yang orang neliti sejarah sebenarnya tujuannya apa sih Cak? Untuk apa gitu Cak? Maksudnya apa? Kok sia-sia temen si rasane uripe ngono. Nek wis ketemu yuk kak ngopo kan gitu. Kan orang biasanya ya termasuk saya sendiri nih Cak nih. Ngopo sih cerita dongean rono rene golek sejarah kaya ana duwite ana gunane wae ana. Nah itu banyak itu Cak lah. Sekarang jenengan sendiri sebagai sing sudah lama lah, nek saya kan baru aja ini Cak. Itu orang itu kan punya tergantung masing-masing orangnya. Kalau setiap langkah dia itu hitungannya material, ya pasti hubungannya dengan uang. Apapun itu dinilai dengan seluruhnya dengan uang lah, dengan penghargaan, dengan nama besar. Itu ya akhirnya ngapain hidup juga gitu, nggak ada yang nyuruh di mana-mana. Kalau saya kan meneliti, itu kan keinginan saya meneliti karena pertanyaan banyak yang tidak terjawab yang saya temukan di buku-buku itu kan makanya saya meneliti, makanya saya pingin tahu banyak hal itu, banyak pertanyaan yang tidak terjawab di kepala, di luar kepala saya, kepala saya di luar kepala saya itu banyak yang tidak terjawab di buku saya temukan. Setelah saya baca buku sejarah, ternyata di halaman terakhir disadur jadi penulisnya ini ternyata bukan dari penelitian, ternyata disadur lah itu sadurannya nanti dari beberapa penulis. Nanti kejar lagi ini muter ini gimana nih kan. Ternyata disadur dari 10 penulis gitu atau 3 penulis saja. Berarti kita harus membaca satu-satu penulis lagi. Nah ternyata ini disadur juga kan, akhirnya kan ini maksudnya apa sih ini buku ini. Nah itu tapi kan akhirnya saya meneliti sendiri, pengen tahu sendiri, pengen sendiri, gak urusan sama pemerintah sama swasta. Wong itu keinginan saya ingin tahu, jadi ya tak jalani sendiri. Tujuannya apa tuh Cak? Kan ya itu tujuannya apa sih? Tujuannya itu saya ingin mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya yang lama, yang saya mulai ragu dengan cerita-cerita di buku itu. Nggak takut dibilang orang
gawean sia-sia kayak gitu di jalan gitu enggak gitu atau gimana? Saya juga bingungnya gini, ngapain orang-orang mempertanyakan perjalanan saya, wong saya juga nggak mempertanyakan perjalanan mereka gitu. Saya nggak mempertanyakan mereka itu jadi pengusaha, saya juga nggak mempertanyakan ngapain kok jadi pengusaha segala. Wong ada pandemi cuman 1 bulan aja udah seolah-olah nggak punya uang, runtuh. Nah, kemana wong saya aja yang nggak kerja kayak gini, nyantai aja. Ya hidup sama ya itu sampai detik ini ya kan, saya bingung juga. Iya, jadi kalau hidup saya itu 24 jam meneliti, terus kemudian di sela-sela kejenuhan saya bikin kerajinan sama warga. Saya juga kalau saya mempertanyakan orang-orang yang kerja itu jam 8 datang, jam 4 pulang, tiap hari kayak gitu aja. Dia kan kayak orang menunggu kematian. Sambil iseng-iseng jam 8 sampai jam 4 itu bikin kesibukan. Nyambung urip. Iya, nyambung urip iya, hanya nunggu kematian. Kalau saya kan 24 jam hidup, tidak menunggu kematian karena inspirasi selalu datang. Nah, ini untuk penelitian nih, saat ini kan Mas mungkin dari saya pun sendiri juga nggak tahu. Ini nek ketemu kan ngopo sih, apa fungsinya gitu, gimana Cak? Oh, kalau itu saya nggak punya tujuan bagi masyarakat, gitu. Saya nggak punya. Untuk saya jawaban saya ketemu itu. Tapi kalau masyarakat terus ada yang menerima hasil penelitian saya, ya terserah masyarakat juga tujuannya mau dibikin apa setelah ketemu. Apakah mau dia dipakai untuk berdebat di warung kopi apa kan? Tapi kan sejarah itu sebenarnya kan tidak ini sih, tidak ke satu titik masalah sebenarnya. Saya meneliti dari pertanian, dari sisi budaya ya itu kan situs-situs semua, termasuk dari candi-candi yang dikatakan terpendam, ternyata di sini yang saya ketemukan sengaja dipendam kan, karena sengaja dipendam itu orang kalau sengaja pendam itu pasti dikasih tanda, kasih tenger, terus nggak boleh ke situ karena takutnya rusak kan, angker, ada jinnya. Itu kan jin itu kan tambahan untuk semakin memantapkan bahwa itu ada penunggu nih. Iya, ada penunggu. Tapi ternyata saya mulai dari Banyuwangi sampai ke Banten, saya nggak pernah itu kesurupan atau dilihatin apa. Dilihatin. Jinnya takut kali saya. Oh enggak, karena pedoman saya gini, jin setan atau iblis itu kan disuruh mengganggu manusia. Tapi kalau mengganggu manusia dengan wajah-wajah yang serem-serem kan pasti nggak bisa diganggu, pasti lari manusianya. Pasti kalau nggak cantik ya ganteng, atau kalau nggak enak ya gurih sedep kan gitu. Kenikmatan yang dipakai untuk menggoda manusia, bukan sesuatu yang dibenci manusia sebenarnya. Gimana sesuatu yang dibenci manusia mau menggoda manusia ya lari. Bener Cak. Dia pegang gitu. Nah iya, makanya kan saya bingung kalau ada yang menakut-nakuti, ini nakuti setan apa jin ini, atau halusinasi saya. Ya harus di logikakan sendiri. Nah, selama ini Cak, untuk namanya peneliti kan ya butuh transportasi, butuh makan lah. Iya. Nah itu gimana itu Cak? Makanya itu kan tergantung orangnya sebenarnya. Ada orang yang bekerja meneliti, bekerja. Jadi bukan karena pertanyaan dari dirinya, tapi karena dituntut pekerjaan. Jadi dia harus ya bekerja, dia mau nggak mau kan ada gajian. Tapi kalau saya kan pertanyaan dari diri saya, kenapa saya harus nuntut orang lain untuk menggaji saya? Saya yang sibuk-sibuk sendiri, yang punya inspirasi sendiri, kok melibatkan orang lain.
Oh, tetap ngerokok sendiri, Pak. Kantong sendiri juga. Oh ya, merokok itu kan tidak harus bentuk material. Ya. Artinya apa yang saya dapat, apa yang saya punyai, misalkan saya bikin kerajinan Ya. dari alam kayak gini kan, daun nangka misalkan. Ya. Kayak. Nah ini saya hidup dimanapun kan, saya bikin kerajinan, terus kemudian ingin pegang uang, ingin rokokan ya tak jual. Tapi kan menggalinya kan tidak perlu harus menggali situs, atau kebiasaan masyarakat itu sebenarnya kan situs. Itu pun kan enak gitu. Ya tetap hidup, apa yang enggak. Nek ngerucut nih Cak nih, aku untuk Wonosobo sendiri Cak. Udah neliti Wonosobo sejauh mana nih Cak? Kalau saya sih meneliti Wonosobo itu ya sebenarnya sudah muter ya. Cuman satu situs yang saya gali itu kan Watugong, Ya. Silomerto, yang sekarang dikuasai oleh Pemda itu. Itu kan awal-awalnya kan memang menggali di situ. Dan itu kan kenapa saya langsung kan di situ ada menemukan tatanan kayak bangunan itu sampai di kedalaman kan. Cuman kan itu kan pembuktian saya dengan pertanyaan saya yang sebelum dulu. Artinya setiap tempat itu kan, kalau ini situs ini terpendam, pasti saya nggak nemu titiknya langsung terus saya gali ternyata ada bukti. Tapi ternyata sengaja dipendam. Artinya saya harus membuktikan kalau ini memang sengaja dipendam, tengernya sudah ketemu ini, berarti di bawah harus ada bangunan kan. Setelah saya gali, ternyata bangunan kan. Benar, itu ada itu. Ada ternyata kan, itu dilihat di Silomerta kan ada. Ya. Dan ada, dan saya tidak ngawur buka sana-sana. Ya titik itu yang ditengeri tadi. Berarti kan sengaja dipendam. Kan gini Cak, setiap wilayah atau daerah kan mesti punya sejarah rekam jejak masa lalu masing-masing nih Cak nih. Karena untuk berarti potensi atau wilayah di Wonosobo sendiri itu masing-masing ada atau memang gimana Cak menurut jenengan Cak? Pertanyaannya ini potensi apa? Ya entah itu dari keseniannya, peninggalan orang-orang sing dulu bubak desanya, atau potensi pendapatan, kekayaan alamnya gitu. Ya selalu ada lah. Selalu ada Cak. Cuman kan kita kan terkotak dengan bahasa buka desa. Artinya negara ini yang membuat Mojopahit itu di kotak seseorang. Padahal namanya membuat sebuah negara itu kan pasti strukturnya banyak untuk merapatkan sebuah keputusan bareng. Kita membuat negara nama ini, tapi bukan seseorang. Bahwa yang mendirikan Mojopahit adalah Raden Wijaya, enggak. Itu banyak kroni-kroninya dia, terus kita sepakat terus mengangkat dia sebagai raja, itu kesepakatan. Termasuk desa pun kayak gitu. Desa itu tidak ada yang membuka dulu adalah Mbak A, Mbak B, yang enggak, itu kesepakatan dari sebuah kelompok. Enggak mungkin membuat sebuah wilayah itu tidak ada kelompoknya, dia sendirian. Berarti setiap desa itu pasti ada itunya ya? Pasti ada ini, tapi kalau sendirian ya nggak bisa. Walaupun dia sendiri datang dulu, tapi setelah rame banyak orang datang, itu pun masih kesepakatan lagi gitu. Karena zaman dulu kan setiap untuk wilayah sendiri nggak punya dokumentasi tentang rekam jejak wilayahnya itu gitu Cak. Dan enggak, dokumentasi itu ada, cuman dokumentasi yang kita inginkan seperti saat ini itu nggak ada, karena beda budaya, beda peradaban, beda keilmuan. Jadi kalau dulu itu dokumentasinya itu namanya, kalau di ilmu sejarah itu toponimi. Toponimi itu namanya penamaan sebuah wilayah.
itu sebenarnya dokumentasinya. Jadi lah sebuah wilayah itu pasti disesuaikan dengan sebuah cerita yang ada di sana, di wilayah. Misalkan Kalianget, kan di sini ada desa Kalianget itu, Ya. tanpa kita meneliti kita tahu bahwa di situ pasti ada sumber air panas. Ya. Iya kan, meneliti kan itu dokumen. Ya. Ya. Untuk memastikan lagi kita datang ke sana untuk lihat beneran nggak di sebelah mana Kaliangetnya kan gitu, itu kan dokumen semua. Nah, terus kemudian cara selamatannya orang sana, misalkan selamatan sawah, terus di sana ada di satu tempat selamatannya tadi sawah ini biasanya yang paling mudah itu ada nasi, ada ikan ini, ada ikan ini. Oh berarti di sini adalah dulunya banyak diketemukan hasil-hasil bumi seperti itu kan, seperti itu. Nggak mungkin ikan laut ada di daerah Kalianget, ada ikan laut di mana di menunya ini ada ikan lautnya, itu kan nggak mungkin. Pasti kan ikan-ikan di situ, sayur di situ. Nah itu aja sudah dokumentasi ini. Oh di sini dulu ternyata, karena kan selamatan itu mengikuti cara dulu, harus ini harus. Karena waktu itu yang diketemukan desa itu ya itu gitu loh. Wah kan gampang. Menarik nih Cak nih, tapi next step aku pengen lanjut nih Cak. Ini sementara ini sekarang itulah nanti ringan-ringan dulu, jadi kedepannya aku pengen tahu lebih detail mendalam nih Cak nih. Ini untuk saat ini nih, ini dari apa sih nih Cak nih? Ini Majapahit ya, Maja ya Pak ya? Cak. Maja ini jadi kerajinan ini sama Cak Sigit dijadiin. Wah ini mantap. Ini kopinya jadi rasanya beda nih Cak. Rasanya kayak ada, wah rasanya beda banget lah. Ini bisa pesen atau gimana Cak? Bisa menginginkan teman-teman disabilitas juga bikin di sini. Teman-teman disabilitas Ya, bikin ini kan di sini satu set ini teman-teman jualnya kan 150. keren ini. Ada apa? Iya, cangkir, ini ada tempat ini dari gula. bambu ini ya Cak ya. Ya, ada tempat gula sama creamernya ini. Wah. Ada nampan kan satu set. Iya. Wah, keren ini. Ini juga Maja juga nih Cak. Iya. Tak kira kelapa tadi Cak. Jangan. Kok ini nemu dari Maja ini udah lama Cak atau Sudah lama. keren juga nih. Ini karya juga teman-teman disabilitas Garung. Wah. Jadi Cak Sigit ini setiap Selasa ya Cak ya. Iya. Teman-teman disabilitas Garung di sini membuat kerajinan. Jadi buat teman-teman yang pengen membudidayakan atau apa ya? Ya ini loh karya-karya teman disabilitas itu ada dan mereka bagi saya tetap istimewa. Karena Nyun Sewu nih Cak, dengan keterbatasannya dia bisa melakukan hal ini gitu loh. Kita yang normal masa muset money oriented terus apa-apa duit gitu. Teman-teman disabilitas hebat lah ini. Juga berkaca sedikit juga. Sebenarnya ada pertanyaan apa? Gimana, Saya justru bertanya loh. Setelah membuat sebuah kegiatan selalu kan uang. Iya. Saman kesini juga nggak pakai uang dengan saya ini. Ini kegiatan ini. Ini tadi juga udah itu Cak tambah. Tapi bisa kan? Bisa. Ya sudah nggak usah ditanyakan. Makanya teman-teman tuh bilang ngapain harus kayak gitu, maksudnya kegiatannya aneh lah, aneh-aneh sejarah ya golek cerita kaya res. Mereka nggak tahu maksud aku, cuman aku nggak mau, aku nggak bisa jelasin ke mereka. Aku tujuannya apa tuh aku nggak tahu gitu. Aku pengen cerita-cerita kayak gini. Hobi juga enggak sebenarnya. Iya. Jadi aku juga bingung Cak. Ngapain gitu kayak gitu keluyuran ronor ini nggak video mengkoyong ini apa sih? Saya nggak tahu gitu, cuman ya tak lakoni wae sing aku ketemu orang
ya udah kayak gini kegiatanku cak. Aku rapat dulu lah orang mah ngomong apa ya tenang. Yang penting aku suatu saat pengen kesini lagi cak. Pengen ngobrol lebih nganu guys, karo peneliti ya, saya kan baru mulai. Suatu saat ya, tiap hari lu nggak Biar aku ngumpulin bahannya dulu cak, apa yang pengen saya tanyain. Iya, tadi itu kesini apa materi pertanyaannya belum dijelasin, belum siap malah. Jadi asal ya kayak gini cak, aku langsung aja wae lah. Ngapa-ngapain sendiri cak, resiko cak. Terus pertanyaan los tinggal apa seneng kepala tanyain gitu aja sih. Itu nggak ada resikonya gimana lah. Kok jangan biasa aja kesandung. Iya. Yang penting enjoy aja lah.